Halo, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen bikin video baru ya, video reaksi terhadap makanan atau jajanan dari negara lain ya. Kali ini dari negara India yang bernama jajanan Panipuri ya. Gue sering banget nonton ini dan biasanya gue tonton di Facebook karena berseliweran tuh ya, apalagi bulan Ramadan ini berseliweran ya makanan-makanan, dan akan gue reaksi ini ya bareng-bareng sama kalian. Kebetulan gue belum pernah nonton video yang ini, tapi panipuri yang lain gue pernah nonton ya. Jadi langsung aja kita tonton ya video tentang makanan panipuri dari India. Jadi di sana tuh pedagang kaki limanya hampir mirip sama dengan Indonesia ya, yang gua lihat gitu ya, hampir sama dengan Indonesia. Dari apa ya, toko-tokonya dan macam-macam itu hampir mirip dengan yang ada di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah ya seperti ini. Jadi dia lagi ngupas timun ya, kayaknya timun dikupas ya, dan higienis lah kalau timun dikupas gitu ya. Dan seperti biasa orang India biasanya di kecil-kecilin ya, kayak seperti bawang itu dipotong-potong. Dan alat-alatnya juga lumayan bagus ya di sini. Terbuat dari stainless steel. Bagus lah ukuran, untuk ukuran pedagang kaki lima ya. Dan gue tertarik sama pisau-pisau mereka ya, nonton apa beberapa video gitu ya. Pisau mereka tuh kecil-kecil tipis, biasanya buat motong-motong bawang gitu ya. Kalau di Indonesia kan berbeda ya, biasanya gede-gede gitu ya. Oke, dia udah selesai untuk garnish. Nah, ini sedang mengcropping cabai ya. Dia pakai alat khusus, dia alatnya lebih cepat ya daripada satu-satu dipotong. Dan udah jadi tuh, dipisahin sama dia. Nah, ini pembuatan cairannya ya. Ini kayaknya gula, mungkin gula sama asam langsung ya. Karena di Indonesia juga ada tuh kayak petis apa udah jadi ya, kayak bumbu gado-gado ada yang udah jadi. Dan mungkin dia seperti ini, gula sama asam gitu ya. Karena kayak yang gue tahu, gue pernah nanya sama orang India gitu ya, di sebuah video YouTube apa itu, dan dia bilang dia rasanya apa, asam-asam. Dan gue berpikiran asam dari gula, dari asam asam Jawa atau asam apa gitu lah di sana. Itu pakai cabai lagi ya, kenapa nggak pakai cabai dari tadi yang tadi dia cropping ya? Kenapa harus tetap dimasukkan, dipenyet-penyet di dalam cairan itu dan diaduk-aduk pula? Dicampurin lagi ke dalam cairan itu ya, bumbu-bumbu ya. Nah, di sini gula putih kayaknya, atau mungkin garam, kita juga nggak tahu. Banyak banget bumbu-bumbu, kalau jajanan India itu banyak banget bumbunya. Karena ada yang udah pasti itu masalah biasanya. India itu terkenal sama masalah. Minuman manis pun pakai masalah. Saya sendiri belum pernah nyobain ya, rasanya apa orang sebenarnya makanan dari India itu. Tambahin lagi air tuh, dan kayaknya ini air dingin ya, air dingin bukan air panas. Dan diaduk-aduk lagi dia kayaknya pakai tangan tuh tadi, cuma nggak diliatin. Ini jeruk nipis ya, menambah asam kecut ya, jadi manis asam kecut. Mungkin kayak seperti bumbu-bumbu pempek ya, manis kecut pedes, manis pedes kecut asam gitu ya. Nah, ini isiannya dari kentang ya. Kita tahu ini isiannya dari kentang yang udah direbus dan di remes-remes jadi smashing potatoes ya. Tambahin lagi bumbu-bumbu lagi tentunya, nggak terlepas dari bumbu orang India itu. Dan sepertinya enak sih sebenarnya, kayak perkedel kali ya. Kalau perkedel mungkin ditambahin apa ya, bumbu-bumbu, ditambahin daging. Kalau ini enggak, ini ditambahin kacang-kacang, dan mungkin taste-nya hampir sama kayak perkedel ya. Empuk-empuknya gitu, konturnya mungkin sama perkedel ya, kalau di Indonesia ya.
Dan ini biasanya untuk isiannya ya, diuleni terus bro. Jadi itu kayak semacam roti bulat-bulat itu, jadi kayak cangkang itu dalamnya kosong. Kalau kalau kayak kita ini sih kerupuk kulit yang bulat-bulat itu loh bro. Dan udah ada pembeli nih, pembeli pertama nih. Wah diperes lagi, dibudak-budak lagi di dalamnya ya. Kenapa nggak pakai ini sih, kentong apa apa kayak gitu ya. Jadi kerupuknya tadi yang bulat-bulat itu dibolongin, dimasukin apa namanya, isian tadi berupa kentang, nah dicelupin ke cairan itu, jadi nggak seret gitu ya. Saya masih bisa membayangin sih rasanya gitu. Yang pasti enak lah. Dalamnya luarnya crunchy, dalamnya empuk, dan ada cairannya jadi nggak seret gitu. Jadi kayaknya enak sih, dan biasanya nagih sih kalau makanan seperti ini. Dan dia bikinnya nggak banyak ya, langsung ketika customernya ngabisin dia bakal bikin lagi, ngabisin bikin lagi, jadi nggak langsung dalam jumlah banyak dia produksi terus gitu ya, enggak. Dan ini beda-beda nih kayaknya isian ini ada isian dari kremes apa ini, kayaknya kremes kentang goreng yang dipotong-potong ya, kentang digoreng kecil-kecil gitu kan, dan nggak pakai ini. Jadi dia cuci tangannya pakai itu cairan yang tadi bro. Gue pikir dia mau nyendokin cairannya, nggak tahu dia cuci tangan ya. Kampret. Ditambahin lagi cairannya, jadi bisa diuyup ya. Jadi bisa diuyup. Jadi kayak gitu sih faktor kebiasaannya bro. Nah, di Indonesia juga banyak kok orang serve makanan mereka pakai tangan gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin nggak terbiasa gitu ya. Seperti saya mungkin waktu kecil juga nggak pernah nonton ada yang langsung seperti ini, ngobok-ngobok cairan makanan yang bakal kita makan di depan kita gitu kan. Kalau di belakang kita ya mungkin banyak, di Indonesia juga banyak lah, mungkin banyak penjual kaki lima itu mungkin bikinnya pakai tangan, nggak pakai plastik dan macam-macam. Tapi kalau dia ini dia kayak udah biasa ya, di depan customernya dia bikin makanan gitu dengan cara diudek-udek dan nggak ada rasa apa-apa. Dan ini dia bikin bareng sekalian banyak nih, mungkin ada yang pesen langsung gitu kali ya. Dan isiannya juga bermacam-macam ya, nggak hanya kayak tadi, mungkin dimodif macam-macam isiannya, nggak hanya isiannya itu gitu ya. Jadi overall ini sih sebenarnya higienisnya lumayan ya, lumayan ketimbang video-video yang pernah saya tonton ya, penjual panipuri yang lain gitu ya. Dan ini kayaknya lebih higienis lah menurut saya, karena saya pernah nonton di video lain itu, waduh parah banget ya, udah berkeringat dia ngudek-ngudek di depan customernya, dan customernya merasa biasa aja ya. Emang ini faktor kebiasaan. Oh ditambahin apa ya, apa sih lupa gue nih. Ya turunan dari produk-produk susu ya biasanya, karena India itu terkenal produksi susu dan konsumsinya sangat tinggi ya, karena mereka nggak makan daging biasanya, dan sapi-sapi mereka biasanya menghasilkan susu yang banyak gitu ya, dan turunan dari susu itu banyak ya. Itu ini enak pasti enak. Kayak kalau di Jepang itu ada yang bulat-bulat itu yang dimasak mungkin seperti itu. Kalau di India ini udah langsung jadi gitu kan. Mustard lupa. Jadi kelihatan enak ya. Kalau misalnya gue nggak ngelihat cara pembikinannya, gue bakalan demen banget nih sebenarnya. Atau mungkin di Indonesia ada yang punya inisiatif bikin seperti ini, tapi usahakan cara pembuatannya lebih higienis lagi ya. Jadi kita ngelihatnya nggak ngebayangin lagi diudek-udek cairannya, kita lagi makan gitu ya. Tapi itu saya bilang lagi ya tadi, tergantung budaya masing-masing negara ya.
Budaya di Indonesia juga banyak makanan seperti ini, karena kita berbagai macam budaya juga ada, kayaknya ada daerah-daerah kayak misalnya ngambil makanan pakai tangan dan macam-macam. Tapi terus terang kalau saya sendiri kalau misalnya ngelihat pedagang ngudek-ngudek pakai tangan itu agak ilfeel dikit ya. Kemungkinan besoknya saya nggak bakal beli lagi, walau saya menghargai kalau misalnya waktu itu saya nggak tahu dia bakal serve makanan mereka dengan tangan gitu ya. Tapi balik lagi ini masalah selera, masalah budaya, jadi jangan dijudge yang buruk-buruk, dan orang sana juga sehat-sehat ya, terbukti gitu ya. Jadi kita like aja. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, kalau kalian suka, kalian bisa request makanan-makanan yang bakal saya reaksi setelah ini ya. Bye bye.